Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvin Hidayatullah dengan NIM 2104264. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang diampu oleh Bapak dosen I. Permana STMT. Video ini merupakan resume dari sebuah jurnal yang berjudul Pengalaman Manajemen Bencana Terpadu dari Orang-orang dengan Disabilitas, sebuah penelitian fenomenologis tentang pengalaman penyandang disabilitas ortopedi di Turki. Baik, yang pertama, latar belakang. Turki berstatus sebagai negara beresiko tinggi dalam hal bencana dan berada di peringkat teratas dalam daftar negara-negara dunia. Menurut laporan Indeks for Risk Management pada tahun 2020 dan 2021 dengan 5,0 poin, Turki dikategorikan dalam kelompok risiko tinggi dan menurut Indeks Risiko Dunia di antara 180 negara. Turki terdaftar sebagai negara paling berisiko ke 113 dengan skor risiko 5,06. Para penyandang disabilitas ortopedi menghadapi berbagai tantangan selama bencana, seperti terganggunya jaringan pendukung terdiri dari keluarga, teman, dan pengasuh profesional, kerusakan atau kehilangan perangkat dan alat yang membantu mobilitas, dan kesulitan saat mengakses titik kumpul atau area pengungsian. Masalah-masalah ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas, namun juga karena sistem pengurangan risiko bencana dan sistem tanggap darurat bencana yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan khusus para penyandang disabilitas. Di Turki, terdapat kekurangan yang signifikan dalam inklusi penyandang disabilitas dalam proses penanggulangan bencana terpadu. Meskipun ada dokumen-dokumen yang dibuat untuk mempersiapkan dan melatih individu-individu dalam menghadapi bencana, dokumen-dokumen tersebut tidak inklusif. Selain itu, para penyandang disabilitas tidak diikutsertakan dalam program-program pelatihan bencana, dan mereka yang ingin mendapatkan pendidikan tidak bisa mendapatkan pelatihan tersebut karena alasan-alasan seperti kurangnya personil yang berkualifikasi dan masalah-masalah arsitektural. Meskipun belum ada rencana pengurangan risiko bencana di tingkat provinsi dan nasional sampai saat ini, para penyandang disabilitas telah dimasukkan ke dalam 2 prioritas strategis dalam rencana pengurangan risiko bencana Turki yang baru, taraf tahun 2022 sampai tahun 2030. Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses manajemen bencana terpadu yang dialami oleh para penyandang disabilitas ortopedi yang menganggap berbagai masalah yang mewakili rasio yang signifikan dari jumlah penyandang disabilitas secara keseluruhan. Dalam kerangka kerja ini, 13 penyandang disabilitas ortopedi yang tinggal di Turki yang mengalami setidaknya 1 kali bencana diwawancarai menggunakan pengalaman mereka dalam proses manajemen bencana terpadu. Selanjutnya yaitu ada metode. Peneliti menggunakan model fenomenologi yang merupakan salah satu pola penelitian kualitatif. Fenomenologi berfokus pada pengalaman orang. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk memahami hanya aspek-aspek tunggal dari suatu fenomena atau peristiwa. Pola fenomenologi menggunakan 3 model utama sebagai metode, yaitu eksistensialis, transendental, dan hermeneutis atau interpretatif. Penelitian ini menggunakan fenomenologi transendental. Fenomenologi transendental adalah penggunaan pengalaman, interpretasi, dan pemikiran peneliti dengan menanggalkannya dari data penelitian. Selanjutnya yaitu adalah hasil riset. Para peserta mengalami 5 jenis bencana yang berbeda, yaitu gempa bumi, banjir, wabah penyakit, kebakaran, dan hujan es. Pengalaman para penyandang disabilitas ortopedi atau dalam istilah umum untuk orang-orang yang memiliki kondisi atau kerusakan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal, yaitu tulang, sendi, otot, tendon, dan ligamen. Dalam proses penanggulangan bencana terpadu dikaji berdasarkan 3 tema utama. Tema-tema tersebut adalah persiapan menghadapi bencana, kesulitan yang dihadapi pada saat bencana dan pasca bencana, serta pelajaran yang dapat dalam proses penanggulangan bencana terpadu. Poin pertama yaitu persiapan terhadap bencana. Tahap persiapan awal. Yang pertama ada tahap persiapan awal, yang kedua ada masalah aksesibilitas dalam pelatihan bencana,
Yang ketiga, sistem peringatan dini bencana yang kurang. Dan keempat, kesediaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sukarela atau pengecualian. Selanjutnya itu kesulitan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas ortopedi selama bencana. Pertama, ada masalah evakuasi. Yang kedua, titik kumpul dan lokasi pengungsian yang sudah diakses. Yang ketiga, ada bantuan yang sulit diakses. Dan yang keempat, ada kesulitan mengakses kendaraan dan alat bantu mobilitas. Kemudian yang ketiga yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari proses penanggulangan bencana. Itu pengecualian. Para penyandang disabilitas ortopedi mengatakan bahwa mereka tidak diikutsertakan dalam berbagai proses penanggulangan bencana seperti pelatihan tentang bencana, menjadi sukarelawan, dan permintaan bantuan pasca bencana. Yang kedua, dukungan keluarga dan komunitas yang sangat penting dalam mengatasi masalah. Para peserta penyandang disabilitas ortopedi menyatakan bahwa kapasitas penanggulangan dan ketahanan mereka memang meningkat berkat dukungan keluarga dan masyarakat yang kuat selama dan setelah bencana. Para peserta menyatakan bahwa mereka menerima dukungan psikologis, finansial, dan kepedulian dari keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, tidak diikutsertakan dalam proses manajemen bencana yang terintegritas. Para peserta penyandang disabilitas ortopedi menyatakan bahwa mereka tidak cukup dilibatkan dalam proses manajemen bencana terpadu, dan oleh karena itu mereka mengalami kesulitan saat terjadi bencana. Kesimpulannya yaitu, dibandingkan dengan individu lainnya, penyandang disabilitas lebih terkena dampak bencana. Penelitian yang dilakukan ini dengan tujuan mengungkap pengalaman penanggulangan bencana terpadu penyandang disabilitas yang menggambarkan permasalahan masyarakat penyandang disabilitas ortopedi menghadapi sebelum, selama, dan setelah bencana, serta pembelajaran yang dapat diambil. Sebagai hasil dari penelitian ini yang kami miliki, yaitu mengidentifikasi bahwa penyandang disabilitas ortopedi memiliki tingkat kesiapsiagaan yang rendah terhadap bencana dan rendahnya partisipasi dalam pelatihan dan kegiatan sukarela. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.